78. Sayang, sebenarnya kau mau membawaku kemana? Kenapa arahnya tidak melewati jalan pulang ke rumah? Tanya Dolwin pada sang istri yang tengah fokus menyetir mobil. Sepulang dari kafe, Ivanka langsung menyuruh Dolwin masuk ke dalam mobil dengan dirinya yang membawa kendaraan itu. Usai perilaku aneh Dolwin yang membuat Freddy berteriak hingga seluruh pengunjung kafe melihat ke arah mereka, perasaan Ivanka mendadak tidak enak. Bukan bermaksud menganggap suaminya sendiri gila, namun belakang ini sikap Dolwin cenderung aneh dan membuat ia sendiri geleng-geleng kepala melihatnya. Ivanka khawatir jika ada sesuatu yang membuat Dolwin seperti ini. Perempuan berusia 28 tahun itu pun akhirnya membawa Dolwin ke sebuah rumah sakit. Dolwin yang selama perjalanan berceloteh sama sekali tidak Ivanka hiraukan, ia terus melajukan mobil hitam tersebut. Setibanya di rumah sakit, Dolwin yang masih kebingungan semakin bingung melihat Ivanka memarkirkan kendaraan mereka di sebuah rumah sakit. Sayang, siapa yang sakit? Tanya Dolwin heran. Kau, Mas. Apa? Aku. Ucap Dolwin tak percaya. Ivanka membuka seatbelt lalu keluar dan menarik Dolwin memasuki area rumah sakit di sana. Tunggu di sini, aku akan mendaftar dulu sebentar, perintah Ivanka meninggalkan Dolwin di ruang tunggu. Tapi sayang, belum sempat Dolwin bertanya Ivanka terlebih dulu pergi. Dolwin yang diperintahkan untuk diam hanya bisa celingak-celinguk dan memilih duduk, berusaha mengabaikan tatapan para pengunjung yang memandang kagum ke arahnya. Tampan sekali. Iya ya, tampan sekali dia. Bisikan wanita-wanita tersebut sama sekali tak dipedulikan oleh si pemilik wajah tampan. Dolwin sibuk menebak alasan Ivanka membawanya kemari. Sebenarnya apa yang akan dilakukannya? Apa dia benar-benar ingin memeriksa keadaanku? Tapi aku sama sekali tidak sakit, pikir Dolwin menduga-duga. Sekitar 10 menit Ivanka kembali lagi dan mengajak Dolwin ke sebuah ruang pemeriksaan. Pasangan suami istri itu masuk dan duduk di depan meja dokter saat pria berjas tersebut menyuruh mereka duduk. Selamat siang Tuan dan Nona, ada keluhan apa? Tanya dokter ramah. Selamat siang dok, saya ingin Anda memeriksa suami saya, jawab Ivanka. Spontan Dolwin menyenggol lengan sang istri mencoba bertanya kenapa. Baiklah, apa yang Tuan keluhkan? Hah? Saya. Demi apapun Dolwin sangat bingung harus menjawab apa. Apa yang akan ia jawab sedangkan dirinya sama sekali tidak sedang sakit. Begini dok, suami saya akhir-akhir ini sering bertingkah aneh. Saya takut ada yang mengganggu psikisnya atau apapun itu. Di pagi hari juga suami saya kadang merasa mual dan muntah-muntah. Saya pikir itu hanya efek makanan yang dikonsumsi, tapi mual yang dialami suami saya terbilang cukup sering, jelas Ivanka panjang lebar. Dokter itu mengangguk-angguk mengerti, kemudian menyuruh Dolwin untuk berbaring di brangkar. Dokter mulai memeriksa Dolwin dari tensi hingga organ dalam pria itu, apakah ada suatu masalah yang Dolwin alami atau tidak. Setelah selesai dokter langsung melihat hasil tes tadi, ia tak melihat adanya gejala atau suatu masalah. Dolwin dan Ivanka hanya terdiam melihat apa yang dilakukan sang dokter. Bagaimana dok kondisi suami saya? Dokter tersebut nampak sangat teliti, dan beberapa detik kemudian tiba-tiba saja dokter itu tersenyum diiringi tawa ringan. Sepertinya Anda salah jika memeriksa di sini. Kedua orang berbeda jenis itu mengerutkan dahinya, tak mengerti apa yang dikatakan oleh dokter. Maksudnya dok? Tanya Ivanka. Bukannya menjawab dokter itu malah menelpon seseorang, membiarkan Dolwin dan Ivanka dibuat kebingungan. Tuan dan Nona, mari ikut saya. Tanpa bertanya lagi Ivanka dan Dolwin segera mengikuti langkah dokter keluar dari ruangan. Sang dokter membawa Ivanka dan Dolwin masuk ke dalam ruangan Dr. Obgyn. Seketika Ivanka dan Dolwin saling pandang satu sama lain. Tuan dan Nona, perkenalkan ini Dr. Obgyn yang akan memeriksa kalian berdua. Katakan saja apa keluhan kalian, pasti dokter akan tahu jawabannya jelasnya. Tapi dok, Anda tenang saja Nona, kalau begitu saya permisi dulu. Setelah dokter yang sebelumnya menangani Dolwin pergi, barulah dokter wanita yang kini berada di hadapan mereka bertanya pada pasangan suami istri itu. Ivanka pun menjelaskan lagi apa maksud dia membawa suaminya ke rumah sakit. Dokter kemudian menyuruh Ivanka berbaring untuk diperiksa. Dok, tapi yang sakit suami saya, bantah Ivanka. Saya paham Nona, tapi saya membutuhkan Anda untuk mengetahui apa penyebabnya, tuturnya pada Ivanka. Dengan sedikit terpaksa akhirnya Ivanka menurut dan merebahkan tubuhnya di atas brangkar. Sang dokter mengoleskan gel di perut rata Ivanka membuat sang empu kedinginan dibuatnya.
Dokter mulai mengecek perut Ivanka sambil menatap ke arah monitor. Dolwyn yang juga berada di sana hanya bisa melihat apa yang dilakukan perempuan berjas putih pada istrinya. Tatapan dokter beralih pada Ivanka, bibirnya menyunggingkan senyum bahagia pada si pasien. "Selamat Nona, Anda dinyatakan tengah mengandung," ucap dokter. "Apa?" teriak Dolwyn Ivanka. Perkataan dokter membuat mereka spontan berteriak dan membelalakan matanya dengan lebar. Perkataan tersebut membuat mereka seakan diterbangkan ke atas awan tanpa menggunakan pelindung sedikitpun. "Maksud dokter, istri saya, hamil?" tanya Dolwyn terbata-bata. Dokter mengangguk mengiyakan. Senyum pun terbit di kedua bibir Dolwyn juga Ivanka. Mereka saling menatap dengan mata yang berkaca-kaca, bahkan Ivanka sudah meneteskan air mata tanda bahagia. "Sayang, kau hamil, kita akan menjadi orang tua." "Iya, Mas." Ivanka membentangkan tangannya. Dolwyn langsung memeluk tubuh sang istri dengan erat serta mengecup kening menyalurkan rasa bahagia yang kini tengah membuncah. "Aku sangat bahagia sayang. Terima kasih, terima kasih. Aku juga bahagia, Mas." Dokter yang melihat itu ikut senang dibuatnya. Tak lama setelah mereka melepaskan pelukannya, dokter menunjukkan letak bayi yang terpampang di layar monitor. "Benda kecil ini adalah bayi kalian. Setelah usia 4 bulan kalian baru bisa melihat jenis kelamin si bayi. Untuk saat ini masih seperti gumpalan kecil saja," ucap dokter menjelaskan. Ivanka dan Dolwyn menyimak dengan serius. Lengan Dolwyn tak lepas menggenggam erat tangan Ivanka. "Berapa usia kandungan saya sekarang, Dok?" "Baru 4 minggu Nona. Di usia yang masih dini ini Anda harus lebih berhati-hati karena bayi masih sangat lemah dan mudah keguguran. Saya sarankan Nona agar jangan terlalu banyak beraktivitas," saran dokter. "Tapi Dok, jika istri saya hamil kenapa saya yang merasakan mual?" tanya Dolwyn yang masih heran dengan dirinya sendiri. "Hal itu karena Anda mengalami sindrom kehamilan simpatik. Sindrom kehamilan simpatik terjadi ketika suami ngidam dan mengalami gejala-gejala kehamilan seperti yang dialami istrinya ketika mengandung," ujar dokter memberitahu. Ivanka Dolwyn kini paham kenapa belakang ini Dolwyn berperilaku aneh dan sering mual di pagi hari. Ternyata itu disebabkan karena Ivanka yang tengah hamil anak pertama mereka. Setelah selesai barulah dokter memberikan resep vitamin untuk Ivanka tebus ke apotik. Sepasang manusia itu pun keluar dengan penuh rasa bahagia di dalam hati mereka masing-masing. Bersambung 79. "Ana, tunggu Ana. Jangan tinggalkan aku dulu. Ana!" Freddy berteriak sambil berlari mengejar wanita yang akan memasuki gedung apartemen. Lelaki itu menarik lengan Ana membuat si pemilik tangan berhenti tepat di depan pintu masuk. "Freddy, lepaskan aku. Sebaiknya kau pergi. Bukankah seharusnya kau bekerja?" ucap Ana mencoba mengusir Freddy dari sana. "Ana, apa kau marah karena aku mengaku jika kita berpacaran?" Tebak Albert mencari tahu alasan perempuan ini tidak mau berdekatan dengannya. "Freddy, aku tidak peduli tentang itu. Terserah kau mau berkata apapun. Tapi tolong jangan mengikutiku terus," pinta Ana tegas. Namun sepertinya Freddy tidak pantang menyerah. Ana membuatnya ingin selalu mengejar wanita tersebut. Nampaknya kejadian malam di klub kemarin membuat Freddy ingin Ana terikat dengannya. "Ana, kenapa kau menghindariku? Apa kau marah karena malam itu?" tanya Freddy dengan sendu. Ana membisu mendengar pertanyaan Freddy, bukan karena malam itu sikapnya jadi seperti ini. Tapi karena berdekatan dengan Freddy membuat Ana seakan gila dan terus memikirkan lelaki di hadapannya sekarang. "Freddy, bukankah kau berjanji akan menjauhiku setelah permintaanmu terkabulkan? Dan aku sudah mengabulkan keinginan saat itu juga. Kau harus menepati janjimu," lirik Ana. Freddy membeku. Ia ingat jelas janjinya. Tapi ia sungguh menyesal telah berkata seperti demikian. Bolehkan ia mengingkari janjinya kali ini saja? "Maaf Ana, tapi aku tidak bisa," ungkapnya. "Jangan begini Freddy, aku tidak tahu lagi harus bersikap bagaimana. Tolong." Freddy menggenggam kedua lengan Ana dan menatap lekat manik hitam kecoklatan yang juga mengarah kepadanya. "Aku serius Ana. Lihat mataku. Apa menurutmu aku sedang bergurau? Kau jelas tahu bagaimana sifatku, aku bukan orang yang suka main-main. Beri aku kesempatan Ana, kau tujuan untuk aku hidup saat ini." Ana terhenyak oleh perkataan Freddy. Apa katanya tadi? Tujuan hidupnya. Tapi, ini seperti tidak mungkin. Aku tidak tahu apa tujuanku hidup di dunia ini. Aku sudah kehilangan tujuanku semenjak Meisha meninggal.
Dan aku hanya bertahan untuk balas dendam dan setelahnya aku tidak tahu lagi harus berjalan kemana. Tapi saat aku kembali bertemu denganmu aku jadi tahu kemana aku harus melangkah dan apa alasanku memilih untuk bernafas di dunia. Hati Ana berubah hangat, perkataan Freddy seolah melelehkan jiwanya yang sudah ia bekukan sekuat mungkin. Dan kini, ia kembali dibuat luluh oleh lelaki yang ia cintai. Jika kau hanya merasa bersalah karena telah merenggut kesucianku aku tidak masalah Freddy, tidak perlu bertanggung jawab aku akan baik-baik saja percayalah ujar Ana pelan. Freddy diam mencerna kata-kata Ana, ternyata wanita itu belum juga percaya padanya. Ana masih menganggap sikapnya hanya sebagai tanggung jawab semata. Jadi kau menolakku? Kau tidak memberiku kesempatan. Ana diam. Freddy menghela nafas panjang, sebelum akhirnya ia mengangguk paham. Baiklah, jika itu maumu. Apapun akan aku lakukan untuk orang yang berarti dalam hidupku, termasuk keinginanmu yang satu ini. Jika itu membuatmu bahagia maka akan aku lakukan perlahan. Freddy berbalik dan melangkahkan kakinya dari sana. Baru beberapa langkah ia menampakkan kakinya tiba-tiba saja suara Ana membuat Freddy berhenti. Aku mencintaimu Freddy. Dek, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku tidak bisa berpura-pura tegar di hadapanmu terus Freddy. Fix. Nyatanya cintaku justru bertambah setiap melihat wajahmu. Fix. Maaf. Saat itu juga Freddy berbalik dan berlari memeluk tubuh Ana dengan erat. Pengakuan Ana membuat Freddy bahagia seakan dihujani ribuan bunga-bunga. Ana masih mencintainya. Ia masih menjadi pemilik hati wanita ini. Ya Tuhan, tolong buat umurnya panjang mulai sekarang. Terima kasih Ana. Cintai aku karena aku pun mulai merasakan hal yang sama. Ana melonggarkan pelukan mereka dan mendongak melihat wajah pria pujaannya. Tatapan terkejut terpancar dari mata bulat Ana. Kau, serius? Freddy mengangguk cepat. I love you Ana bisik Freddy di telinga Ana. Ana tersenyum lebar, ia hendak memeluk Freddy lagi. Tetapi Freddy justru membopong tubuhnya layaknya sepasang pengantin yang baru melaksanakan pernikahan. Mereka masuk ke dalam apartemen diiringi tawa dari bibir keduanya. Semua orang yang melintas dibuat melongo dan berkomentar terhadap kelakuan sepasang manusia yang tengah dimabuk cinta. Sayang menurutmu anak kita perempuan apa laki-laki? Seru Dolwin yang kini tengah menyetir mobil dengan satu tangan yang mengelus lembut perut Ivanka. Apa ya? Entahlah, aku masih syok hingga tidak bisa berpikir ungkap Ivanka yang ikut mengelus perut ratanya. Kalau Mas ingin bayinya berjenis kelamin apa? Tanya Ivanka penasaran. Apapun sebenarnya aku boleh-boleh saja, mau itu laki-laki ataupun perempuan tutur Dolwin. Aku juga. Kalau bayinya perempuan pasti akan sangat lucu dan secantik ibunya ucap Ivanka mencoba bergurau. Tapi kalau bayinya laki-laki pasti akan setampan ayahnya. Dia akan sangat beruntung terlahir dari spermku seloro Dolwin. Ivanka tergelak dan refleks memukul lengan suaminya. Ish, kau ini Mas. Ada-ada saja kau bicara cebik Ivanka. Hahaha, aku hanya bercanda sayang. Dia akan lebih beruntung karena terlahir dari rahimmu ujar Dolwin mengusap sayang rambut istrinya. Ivanka tersenyum manis, hari ini adalah hari paling membahagiakan untuk mereka berdua. Ia akan menjadi seorang ibu, inilah yang Ivanka tunggu-tunggu. Aku senang akhirnya aku bisa mewujudkan keinginan Mama, dari dulu Mama ingin sekali mempunyai seorang cucu kata Dolwin. Jadi sebenarnya Mas senang karena telah mewujudkan impian Mama saja. Kalau Mama tidak pernah memiliki impian seperti itu kau tidak akan senang, begitu? Goda Ivanka pada Dolwin. Dolwin yang mendengar ucapan istrinya langsung menggenggam lengan Ivanka dengan satu tangan. Tentu tidak sayang, aku sangat bahagia karena telah memiliki calon buah hati bersamamu. Impian Mama sebagai bonus dari kebahagiaanku jelas Dolwin mencoba memberi pengertian. Ivanka dibuat cekikikan oleh tingkah panik Dolwin. Padahal dirinya hanya menggoda sang suami namun Dolwin justru terlihat sangat cemas. Iya, aku paham Mas. Kau tidak marah. Ivanka menggeleng sambil menampilkan senyum, menandakan ia baik-baik saja. Hah, syukurlah. Maaf sayang telah membuatmu sedih ucapnya sambil mengecup lembut punggung tangan Ivanka. Tidak kok Mas, aku tidak apa-apa. Dolwin pun kembali melajukan mobilnya dengan tenang. Namun saat di tengah perjalanan Dolwin tiba-tiba menepikan mobilnya, hal itu membuat Ivanka menoleh bingung. Kenapa berhenti Mas? Aku ingin beli es cendol itu sayang,
Sepertinya enak jika diminum panas-panas begini, jawab Dolwin menunjukkan penjual es cendol yang berjualan menggunakan gerobak. Ivanka melihat ke arah yang ditunjuk Dolwin, namun ia sama sekali tidak berselera. Tidak mas, kau saja yang beli jika memang ingin. Dengan segera Dolwin keluar dari mobil dan berlari ke arah penjual es cendol yang banyak digandrungi para pembeli, membuat Ivanka merasa lucu dengan tingkah suaminya. Bersambung 80. BENARKAHHH. Ya Tuhan, terima kasih, sekarang menantuku hamil. Terima kasih ya Tuhan, aku akan menjadi seorang nenek, doa Mama Elvani di balik sambungan telepon. Ivanka dan Dolwin tertawa mendengar teriakan Mama Elvani yang begitu histeris dan mengagetkan mereka berdua. Ivanka ikut senang jika Mama senang. Elvani, tentu sayang, Mama sangat senang. Nanti kalau bayinya sudah lahir, Mama ingin yang pertama menggendongnya. Seketika Dolwin merebut ponsel yang digenggaman Ivanka. Dolwin, enak saja, tentu ayahnya yang akan menggendong bayi itu nanti, lalu ibunya, selanjutnya dokter, Mama akan menggendong bayinya beberapa hari kemudian. Elvani, dasar anak durhaka. Tega sekali kamu, padahal kan Mama ingin menggendong cucu Mama saja. Ivanka dibuat terbahak-bahak mendengar pertengkaran antara ibu dan anak. Dolwin tiba-tiba saja berubah menjadi sensitif dan sensian. Padahal sebelumnya ia tidak pernah memperpanjang hal sekecil ini. Sudah mas, lagi pula lahirannya pun masih lama. 8 bulan lagi, sergah Ivanka. Tapi sayang, ini tidak bisa dibiarkan. Mama itu orangnya keras kepala dan tidak bisa dibantah. Bahaya kalau Mama yang pertama kali menggendong anak kita, padahal aku kan ayahnya, protes Dolwin dengan wajah cemberut. Ivanka mencubit pipi Dolwin gemas. Sungguh belakangan ini Dolwin benar-benar lucu jika melakukan hal apapun. Sebagai wanita hamil, Ivanka sangat beruntung bisa sering tertawa membuat ia tidak stres dan kesepian. Elvani, sudah tidak ada ujungnya jika berdebat denganmu. Besok Mama akan ke rumah kalian untuk membawa makanan sehat bagi ibu hamil sekalian. Mama akan mengajak besan Mama. Dolwin, ya sudah. Dolwin tutup teleponnya. Setelah percakapan berakhir, Dolwin kembali meletakkan ponsel di atas nakas dan memeluk kembali tubuh sang istri. Ayo kita tidur sayang, tidak baik untukmu jika tidur terlalu malam. Ivanka mengangguk dan membenamkan wajahnya di dada Dolwin, menghirup aroma harum sang suami yang menenangkan jiwanya. Keduanya pun tidur dengan damai hingga pagi menjelang. Hari ini adalah pertemuan para CEO dan petinggi. Orang-orang penting itu berkumpul dan membahas seluruh masalah yang terjadi di dunia bisnis. Banyak dari mereka adalah para pembisnis muda seperti Dolwin. Manusia berjas tersebut berbincang santai sembari meminum minuman yang dihidangkan. Dolwin yang berdiri di sana nampak terlihat pucat sedari tadi. Entah kenapa hari ini ia seperti tidak enak badan. Saat bangun tidur pun ia muntah-muntah seperti biasa, tapi rasa mualnya terus ada hingga sekarang. Tadinya jika tidak ada acara penting, Dolwin akan lebih memilih beristirahat di rumah bersama Ivanka. Tapi pertemuan penting ini tidak bisa Dolwin lewatkan. Ia sampai tak menyadari jika di sana ada Freddy yang turut hadir di acara pertemuan pembisnis besar. Freddy terus memandang ke arah Dolwin. Ia menangkap raut wajah tak biasa yang dipancarkan pria itu. Dolwin nampak tidak sedang sehat. Ais, kenapa aku terus menatapnya? Tapi, dia seperti orang yang mau pingsan. Lihatlah wajahnya. Sungguh pucat. Puan Freddy, Anda sedang apa sendirian di sini? Tanya salah satu kolega yang menghampiri Freddy. Freddy tersadar dan mencoba fokus. Tidak sedang apa-apa Tuan, hanya sedang menikmati minuman saja, jawab Freddy. Mereka pun berbincang hangat, namun bola mata Freddy tak henti-hentinya melirik ke arah sang mantan rival. Di sisi lain, Dolwin yang sedang berkumpul dengan para CEO hanya terdiam membisu. Ia hanya berdiri di sana seakan mendengarkan apa yang sedang para CEO itu bahas. Padahal kepalanya sedang bertarung melawan rasa pusing dan mual yang tengah melanda kepala serta perut yang bergejolak. Puan Dolwin, Anda baik-baik saja? Tanya salah satu kolega yang peka terhadap gerak-gerik Dolwin. Dolwin berusaha untuk terlihat baik-baik saja, namun rasa pusing itu kian mengelilingi kepalanya. Pandangannya perlahan kabur dan terasa berputar dengan kencang. Dolwin memegang kepalanya. CEO yang sedang berkumpul langsung menoleh ke arah Dolwin. Kaki Dolwin mundur beberapa langkah, lututnya terasa lemas. Ia akan jatuh. Namun, Brooke, dengan seketika Freddy menahan tubuh Dolwin seperti adegan di dalam sebuah sinetron.
Mata mereka saling memandang walau bukan pandangan layaknya di dalam film sebelum akhirnya Dolwin jatuh pingsan. Entah kapan pria itu datang dan menahan tubuh Dolwin agar tidak jatuh, tapi peristiwa ini membuat orang di sekelilingnya dibuat melongo. "Kenapa kalian diam saja? Bantu aku mengangkatnya," perintah Freddy pada semua orang yang sibuk menonton adegan romantis tadi. Mereka pun membopong tubuh Dolwin ke sebuah ruangan, dan merebahkan tubuh besar itu di sebuah sofa. Setelah selesai nafas semuanya menjadi terengah-engah, mereka mengusap keringat yang berjatuhan dari dahi. Capek sekali. Ternyata, tubuhnya benar-benar berat. Benar sekali. Aku mendadak lemas, kata salah satu kolega. "Aku akan menelpon dokter, sekarang kita keluar saja biarkan dia beristirahat," ujar Freddy. "Iya benar, mari semuanya kita keluar." Mereka pun melangkah dari sana, tetapi saat Freddy hendak berjalan keluar tiba-tiba saja Dolwin menahan tangan Freddy membuat lelaki itu berhenti dan menoleh. "Jangan pergi." Freddy menyerngit, ia kaget Dolwin sudah sadar dengan cepat. Begitupun yang lainnya yang tidak jadi pergi dari sana. "Kau sudah sadar?" tanya Freddy terkejut. "Duduk," lirih Dolwin. Duduk. Apa maksudmu?" ujar Freddy bingung. Mata Dolwin sama sekali tidak terbuka, matanya masih setia terpejam dengan rapat. "Tolong, duduklah," pinta Dolwin lemah. Semua orang saling pandang satu sama lain, mereka heran dengan perintah Dolwin. Tetapi melihat Dolwin yang tak berdaya membuat semuanya merasa kasihan. "Sudahlah Tuan Freddy, turuti saja apa yang diinginkan Tuan Dolwin," kata yang lain. "Iya Tuan Freddy, turuti saja." Freddy masih tidak bergerak sedikit pun, pikirannya masih bertanya-tanya kenapa Dolwin menyuruhnya untuk duduk. Jujur Freddy masih takut dengan kejadian di restoran lalu, di mana Dolwin seakan ingin berdekatan dengan dirinya. Mengingat itu Freddy langsung merinding. Mata Freddy tertuju pada lengan Dolwin yang masih menggenggam pergelangan tangannya. Dengan cepat Freddy menyingkirkan lengan besar tersebut. "Ish, lepas." Freddy menghempaskan lengan Dolwin dan duduk di lantai membelakangi si pria. "Aish, kenapa juga kau menyuruhku untuk duduk?" Yang benar saja, aku bukan pengangguran yang hanya diam seperti ini," celoteh Freddy dengan nada ketus, namun Dolwin sama sekali tidak peduli. "Ya sudah, kalau begitu kami keluar dulu. Kami akan menghubungi dokter nanti." Dengan terpaksa Freddy membiarkan mereka keluar meninggalkan dirinya juga Dolwin di sini. Dolwin kembali tertidur, aroma wangi rambut Freddy sukses membuat rasa mualnya berkurang. Kali ini ia harus menyingkirkan rasa malunya, daripada dirinya tersiksa dengan rasa sakit yang menyiksa Dolwin sedari tadi. Bersambung.